Kak Ayu, Kak Ayu lagi baca buku apa tuh? Kok kayaknya seru banget sih? Iya nih Kak, aku lagi baca buku yang ada tokohnya itu hebat banget deh. Wah, keren banget ya Kak. Tapi ya Kak, ada loh tokoh yang lebih hebat lagi loh Kak. Kakak tahu nggak siapa? Emangnya siapa Kak? Kakak penasaran? Kalau gitu kita sekolah minggu dulu yuk. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya, aku mau ambil Alkitab dulu. Oke deh, kita siap-siap dulu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Ayu dan juga Kak Dian. Adik-adik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk hari yang indah, hari yang baru, dan juga untuk tubuh yang sehat. Dan tentunya Tuhan sudah memberikan sukacita dalam hidup kita. Luar biasa ya Kak, Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Nah, nggak cuma berkuasa untuk hidup kita, tapi juga Tuhan berkuasa untuk alam semesta Kak Ayu. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Besar dan Perkasa Allah kita. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan pimpin kami supaya kami mau terus memuji nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Ayu dan adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau bernyanyi, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kak Dian, aku masih penasaran nih, sebenarnya siapa sih tokoh yang paling hebat itu? Wah, Kak Ayu penasaran? Penasaran nih Kak. Adik-adik penasaran? Wah, saya penasaran ya. Kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi, kita mau langsung dengerin cerita yang akan dibawakan oleh Kak Esti. Silakan Kak Esti. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Esti di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesusku hebat. Bahan bacaannya diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, ada yang pernah mengalami sakit yang cukup serius sampai harus terbaring di tempat tidur atau dirawat di rumah sakit? Bagaimana perasaan dari papa dan mama adik-adik ketika melihat anaknya sakit? Tentu mereka sangat sedih ya adik-adik, dan mereka akan berusaha untuk mengobati adik-adik dengan berbagai macam cara. Nah, hal ini juga dialami oleh seorang bapak. Dia adalah pegawai istana di Kapernaum. Bapak ini sedang bersedih hati karena anaknya sakit parah, kondisinya kritis dan hampir mati. Bapak pegawai istana ini sangat mengasihi anaknya. Dia takut sekali kehilangan anaknya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk mengobati kesembuhan anaknya, tapi tak kunjung sembuh juga. Suatu hari, dia mendengar kabar bahwa ada seorang yang banyak melakukan mukjizat. Dia punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Begitu mendengar kabar bahwa Yesus sedang berada di daerah Galilea, tepatnya di kota Kana, ia bergegas menemui Tuhan Yesus dengan menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana sekitar 26 km yang pada waktu itu memakan waktu seharian. Karena saat itu tidak ada kendaraan seperti saat ini ya adik-adik. Ketika pegawai istana ini datang menemui Yesus, dengan penuh harapan ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah dan hampir mati itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada bapak itu? Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung mengiyakan
permohonan pegawai istana tersebut. Dia mau menguji pegawai istana itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Namun, pegawai istana tetap memohon kepada Tuhan Yesus. Katanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Mendengar perkataan Tuhan Yesus, pegawai istana itu pun percaya. Lalu ia pergi kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, ketika pegawai istana itu masih di dalam perjalanannya, belum sampai rumah adik-adik, hambanya datang membawa kabar gembira bahwa anaknya sudah sembuh. Bapak pegawai istana itu senang mendengar berita itu dan bersuka cita karena anaknya sudah sembuh. Lalu ia bertanya kepada hambanya, "Kira-kira jam berapa anakku mulai sembuh?" Hambanya menjawab, "Kemarin siang, jam 1 siang Tuhan, demamnya sudah hilang." Pegawai istana itu teringat akan peristiwa kemarin. Di waktu yang sama, Tuhan Yesus berkata, "Anakmu hidup." Maka pegawai istana dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus sungguh hebat. Dia berkuasa menyembuhkan sakitnya anak pegawai istana itu tanpa harus datang menghampiri anak yang sakit. Hanya melalui firman-Nya, anak itu menjadi sembuh. Padahal jaraknya sangat jauh, tapi kuasa Tuhan tetap terjadi. Adik-adik, kita juga bisa mengalami kuasa Tuhan yang hebat itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang sakit, sedang sedih, sedang susah, sedang kesulitan, bagaimana caranya? Yang pertama, kita mohon kepada Tuhan di dalam doa. Tentunya doanya nggak cukup satu kali saja, tapi kita naikkan dengan tekun setiap waktu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi, tidak hanya bilang percaya di mulut saja ya adik-adik, tetapi percaya dengan iman kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik mewujudkan imannya kepada Tuhan? Misalnya, saat adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar, adik-adik memohon Tuhan menolong dan beriman Tuhan akan menolong adik-adik. Maka iman adik-adik itu harus tampak secara nyata. Dalam hal apa adik-adik? Adik-adik mulai tekun dalam pelajaran yang adik-adik anggap sulit. Dengan membacanya berkali-kali bahannya, kalau ada soal-soal latihan, adik-adik juga mengerjakannya dengan tekun. Jangan putus asa. Kalau di awal-awal mungkin merasa nggak bisa menemukan jawaban, kita lihat dan cari lagi, terus berusaha. Kakak yakin adik-adik dimampukan Tuhan dalam pelajaran yang sulit itu. Demikian juga kalau adik-adik sakit, berdoa meminta Tuhan menyembuhkan. Beriman kuasa Tuhan akan memulihkan kesehatan adik-adik. Wujudkan iman itu dengan cara apa? Istirahat yang cukup, minum obat dan makan yang baik. Jangan kesel karena buru-buru pengen main atau bahkan memakai waktu istirahat dengan bermain gadget. Yang ketiga, mau belajar melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dengan rajin membaca Alkitab maupun renungan kidi. Adik-adik dapat menemukan ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi situasi yang sulit. Di dalamnya kita juga mendapati janji dan jaminan dari Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak ragu untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita hebat. Dia berkuasa atas kehidupan setiap manusia, apapun keadaan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, kita harus menunjukkan secara nyata iman kita dan mau belajar taat akan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 50 yang berisi kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Oh, ternyata yang lebih hebat, kuat, dan berkuasa itu Tuhan Yesus ya, Kak? Tentunya, Kak. Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak hal hebat dalam hidup kita. Dan juga Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib untuk menolong kita, Kak. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur karena kita bisa mengenal dan meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahannya ke dalam amplop ya. Nanti kalau sudah bisa beribadah lagi di gereja, adik-adik kumpulkan kepada kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Atau adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk mentransferkannya ke rekening berikut ini. Tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Tapi kita tetap mau mengingat bahwa Tuhan itu kuat, Dia hebat, dan juga Dia berkuasa. Betul, Kak. Kalau gitu, Kak Ayu mau ajak Kak Dian dan adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Kak Ayu mau ngajarin lagu baru nih. Mau Kak, yuk adik-adik. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan, Yesusku hebat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan sekolah minggu hari ini dengan sukacita, dengan baik. Semua berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang tetap memberkati kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar kiranya melalui kesehatan yang boleh Tuhan berikan, kami boleh tetap menjaganya. Kami bisa melakukan aktivitas kami juga boleh melakukan persekolahan kami. Berikan juga kami kepintaran Tuhan, agar kiranya kami juga boleh mengerti setiap materi yang diajarkan oleh guru kami dari sekolah Tuhan, walaupun kami masih sekolah dengan keadaan online. Berkati juga orang tua kami, berikan juga mereka kesehatan, berkati juga pekerjaannya Tuhan, dan melalui pekerjaan mereka Tuhan berikan juga rezeki kepada keluarga kami, untuk kami boleh mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari Tuhan.
Ini kami Tuhan, anak-Mu, berkati kami. Kami tahu karena Tuhan punya kuasa yang hebat di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.